sambut hari yang baru ini, kita bernyanyi memuji Tuhan, buku ND nomor 211. Tuhan Yesus ikan maha, kau biru-biru lebar. Yesus Rob di godokku, saya hidup tolongku, saya hidup tolongku, saya hidup tolongku. Yesus Rob di godokku, saya hidup tolongku. Kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Salam, apa kabar? Hari yang baru sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk kita syukuri, untuk kita isi dengan pujian syukur kita, untuk hal-hal yang berguna, bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi umat manusia. Firman Tuhan yang berfirman kepada kita pada hari ini tertulis pada kitab 1 Petrus 5 ayat 2. Paramahani hamu mapunguan ni debatana di hamu, unak songon napi naksa, sianlas ni rohama mangihuton debata, unang ala ni pangumuan hailaon, sian rikot ni rohama. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikian firman Tuhan. Para pendeta, guru huria, Bible Pro, penatua, ini adalah gembala di tengah-tengah gereja. Tetapi ada juga yang mengambil bahagian menjadi pelayan di tengah gereja. Kita sebagai orang tua juga adalah gembala, pemimpin di tengah-tengah keluarga. Demikian juga dengan manusia, kita di tengah-tengah komunitas masyarakat. Pada dasarnya, kita semua terpanggil untuk dapat mengembalakan diri kita, mengembalakan juga kawanan-kawanan domba atau orang-orang yang di sekitar kita, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sesuai dengan kehendak kita. Sebagai pelayan gereja, tentu para majelis, para pelayan itu terpanggil untuk menggembalakan umatnya, bukan kepemilikan pelayan tersebut. Umat adalah milik Tuhan. Bangunan gereja adalah juga kepunyaan Tuhan. Kita adalah umat yang diperbolehkan Tuhan, yang dipersilahkan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya di baitnya. Dan para pelayan adalah hamba-hamba Tuhan untuk dapat menggembalakan umatnya sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Ia lakukan bukan oleh karena paksaan. Ia lakukan bukan oleh karena mencari keuntungan. Tetapi ia lakukan karena itulah yang menjadi tugas pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mudah-mudahan para umat menjadi bahagian yang penting di tengah-tengah gereja kita, untuk juga turut mendoakan para pelayannya, supaya para pelayannya selalu ingat untuk mengedepankan kehendak Allah, bukan kehendak dirinya, untuk mengedepankan perintah Allah, kuasa Allah, bukan kuasa manusia atau kuasa dirinya sendiri.
Hal menggembalakan adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan gereja. Bagaimana supaya kita digembalakan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ada pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja. Demikian juga dengan yang kita lakukan di kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita mengembalakan diri kita dan juga dapat bersosialisasi dengan sesama kita manusia. Kita mau menguasai diri kita sendiri. Hal menguasai diri tentu bukan sesuatu hal yang mudah atau gampang. Firman Tuhan memberikan pedoman kepada kita supaya di dalam hal mengembalakan jangan dengan paksa, tetapi dengan kerelaan hati. Bukan oleh karena keuntungan yang sifatnya pribadi, kita lakukan oleh karena Tuhan yang menyuruh kita untuk melakukannya. Kita lakukan sesuatu itu dengan syukur, dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Hari yang baru ini yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita isi dengan ungkapan-ungkapan syukur melalui kata, melalui perbuatan kita sebagai umat yang benar-benar digembalakan oleh Tuhan. Dan kita kembalikan kepadanya, Tuhan yang menyuruh kita untuk menggembalakan diri kita, menggembalakan juga kawanan domba Allah yang Dia beri kepada kita. Mudah-mudahan kita diberinya kemampuan, kita menjadi bahagia pada satu hari ini, dan Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, Engkaulah Gembala yang agung, Gembala yang baik, dan kami adalah umat kepunyaan-Mu. Tetapi kepada kami juga Engkau berikan perintah pelayanan agar menggembalakan umat kepunyaan Tuhan, yaitu umat Tuhan di tengah-tengah gereja, yaitu anggota keluarga di tengah-tengah rumah tangga. Kasihi kami Tuhan, ingatkan kami agar kami senantiasa meneladani Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, yang melakukannya dengan kasih, yang melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengalahkan diri kami sendiri, untuk dapat memenangkan firman Tuhan di tengah hidup kami. Hari ini kami kembali serahkan kepada Tuhan, kiranya kasih Tuhan yang menyertai kami, berikan kemudahan, berikan kepada kami rezeki Tuhan. Ya Allah, Bapa kami kembali ingat dengan saudara-saudara kami, pelayan Tuhan yang terbaring sakit. Kiranya tangan kuasa Tuhan yang menjamah mereka. Satukan kami selalu Tuhan, umat Tuhan HKBP Pangkal Pinang, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.